Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dananda Febrianti dengan NIM belakang 154 dari Universitas Merdeka Malang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan yaitu vandalisme. Nah, vandalisme ini apa sih sebenarnya? Oke, aku jelasin ya. Vandalisme adalah tindakan merusak atau menghancurkan properti orang lain secara sengaja. Biasanya tindakan vandalisme dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kerusakan atau merusak properti milik orang lain. Namun, terkadang tindakan vandalisme juga dilakukan sebagai bentuk protes atau ekspresi diri yang salah arah. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain. Selain itu, vandalisme juga bisa diartikan sebagai perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Nah, itu adalah pengertian vandalisme ya teman-teman. Nah, penyebab vandalisme ini apa ya? Nah, ada kondisi lingkungan, berusaha mencari perhatian, juga bisa tuntutan kelompok, merasa bosan hidup, pengaruh lingkungan sosial, punya masalah kejiwaan, atau merasa tidak puas atas kebijakan tertentu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa aja jenis-jenis vandalisme? Nah, menurut Colin 1973 yang dikutip dari skripsi berjudul Kemunculan Vandalisme dan Seni Grafiti di Ruang Bawah Jalan Layang oleh Natalia Simajuntak, vandalisme terbagi dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Akuistif vandalisme. Vandalisme ini dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Misalnya, menempelkan iklan, spanduk, poster, baliho, atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan dan mengganggu pemandangan di sekitar. Nah, yang kedua yaitu tactical vandalism. Tactical vandalism adalah jenis vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai suatu tujuan tertentu, seperti memperkenalkan suatu ideologi. Contohnya, menuliskan kata-kata sindiran di gedung pemerintahan dengan tujuan para pemerintah sadar untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, yang ketiga yaitu vindictive vandalism. Jenis vandalisme yang satu ini dilakukan dengan motivasi untuk membalas dendam atas suatu kesalahan. Misalnya, sekumpulan anak dengan sengaja melempar batu ke jendela tetangga sampai pecah karena tetangga tersebut sering memarahi mereka ketika sedang bermain. Nah, itu termasuk vandalisme ya, karena bukan properti milik kita. Yang selanjutnya yaitu malicious vandalism. Vandalisme ini dilakukan karena perilaku vandalisme mendapatkan kenikmatan dengan memberikan gangguan pada orang lain atau merasa terhibur saat menghancurkan propertinya. Contohnya, sengaja mencoret kendaraan orang lain karena perilaku senang melihat pemilik kendaraan marah. Nah, seperti itu. Yang kelima yaitu play vandalism. Play vandalisme ini adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki dan bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain. Contohnya, seorang anak sekolah yang mencoret-coret bangku atau meja belajar di kelasnya. Nah, untuk hukum pidana vandalisme, apakah ada hukum pidananya? Ada, yaitu tertuang di Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 489 ayat 1 berbunyi, kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Dapat juga menggunakan pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Sementara itu, ada 3 terdakwa kasus vandalisme yang terancam hukuman 10 tahun penjara. Dengan ini saya menawarkan pengembangan kebijakan agar kebijakan pemerintah lebih bisa berjalan dengan efektif, yaitu cara yang pertama adalah meningkatkan pengawasan dan keamanan di area-area publik yang rawan vandalisme seperti taman umum, bangunan, atau
fasilitas publik dapat membantu mencegah tindakan vandalisme. Cara berikutnya dengan rutin memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif vandalisme serta bagaimana cara menghargai lingkungan dan properti publik sehingga dapat membantu mencegah tindakan vandalisme. Yang ketiga yaitu cara selanjutnya dengan membersihkan tindakan vandalisme secepat mungkin seperti membersihkan grafiti atau membersihkan kerusakan. Hal ini dapat membantu mencegah tindakan vandalisme terulang kembali. Vandalisme bisa dicegah dengan memberikan alternatif positif bagi orang-orang yang mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan vandalisme, seperti mengadakan program seni atau kegiatan komunitas yang dapat mengekspresikan kreativitas mereka secara konstruktif. Seperti itu. Kita akan melihat berikut wawancara saya terhadap salah satu anggota Satpol PP yang salah satunya menindaklanjuti tindakan vandalisme. Kita lagi bersama dengan Bapak Kirom. Tema kita tetap tentang vandalisme. Jadi, halo Bapak, selamat malam. Oh, selamat malam. Oke. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Perkenalan dulu Bapak. Oh, nama saya Badrul Kirom, Satpol PP Kota Malang. Saya sebagai Danru 1, Danru Regu 1 di Satpol PP. Saya di Satpol PP mulai tahun 2007. Itu aja. Terus boleh tanya tentang tugas-tugas Satpol PP itu apa aja ya Pak? Oh, tugas Satpol PP itu pada dasarnya hanya 3 pokoknya. Diinstruksi Satpol PP itu yang pertama penegakan perda, karena perda Kota Malang. Yang kedua menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dalam hukum. Terus yang ketiga itu perlindungan masyarakat, karena ada unsur bidang limas. Itu intinya. Jadi karena tema kita kali ini kan vandalisme ya. Jadi menurut Bapak sendiri mengenai vandalisme itu seperti apa? Vandalisme itu suatu tindakan dari seseorang, oknum atau sekelompok, biasanya itu remaja, atau itu tujuannya biasanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kekecewaan terhadap sesuatu permasalahan diungkapkan dengan vandalisme, itu coret-coret di aspal, di tembok, di macam-macam tempat. Nah, intinya itu gitu. Seperti Arema itu usut tuntas, itu ya macam-macam. Itu termasuk ada suatu, memang vandalisme itu suatu kelainan, yaitu memang orang tersebut atau anak tersebut atau sekelompok tersebut itu memang seperti itu. Baik. Jadi menurut Bapak tindakan apa sih yang dilakukan Satpol PP itu mengatasi salah satunya itu vandalisme itu tadi? Oh, vandalisme. Okay. Vandalisme itu tindakannya, kalau di bidang saya Trantibum itu biasanya itu patroli rutin. Itu kalau kita menemukan aksi coret-coret itu, kalau memang tertangkap basah ya kita ingatkan, kita interogasi, kita mintai identitas, kita buatkan pernyataan, namanya itu surat peringatan pertama itu. Nah, terus di samping itu kita punya intel khusus di Satpol keseluruhan, itu punya intel, itu punya kita yang bergerak untuk keliling terus dari kalau Anjal, Gepeng, dimana dan vandalisme itu pasti. Dan kita bekerja sama dengan lingkungan, dalam arti itu RT, RW, pemuka masyarakat. Itu kita lebih efektif, soalnya yang tahu di situ. Kalau toh memang ada vandalisme yang memang iseng atau itu banyak patroli, itu aja kita kadang-kadang menemukan. Dari peringatan pertama itu sampai nanti
kita data identitasnya bahwa tidak akan mengulangi lagi. Nah, yang terakhir nih, Ya. jadi pesan Bapak sebagai anggota Satpol PP ini untuk pelaku vandalisme. Oh, untuk pelaku vandalisme kalau bisa ya janganlah, itu merusak keindahan, merusak etika juga, karena ada kata-kata kadang-kadang yang kurang sopan atau kurang budaya timur gitu. Itu sangat kurang baik lah, kalau bisa jangan dilakukan. Kalau toh memang ada kecewaan, yaitu jalurnya itu sesuai hukum, ada sesuai. Kalau memang itu kekecewaan yang kurang berkenan ke seseorang, ke institusi atau ke pejabat atau ke siapa saja, jangan diluapkan ke situ, nanti mengganggu keindahan dan itu merusak citra daerah atau kota yang ditempat. Baik, terima kasih Bapak Ya. atas wawancara yang saya lakukan. Jadi gitu ya teman-teman, jangan lakuin vandalisme karena ada cara-cara lain untuk mengungkapkan Ya. sebuah aksi. Gitu. Terima kasih, selamat malam. Saya Nah, seperti itu teman-teman. Jadi fasilitas umum itu memang seharusnya kita jaga, kita rawat. Apabila ada suatu kekecewaan terhadap kebijakan tertentu, maka ada cara lain atau alternatif lain yang kita bisa gunakan untuk menyuarakan hal tersebut tanpa harus merusak fasilitas umum yang ada. Seperti itu. Sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.